Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ya, ini kawan-kawan, Israel ya. Ini baru dimuat Minggu tanggal 22 bulan 10 2023. Israel ubah Gaza jadi neraka. Korban tewas hampir 6.000 orang. Ya, terakhir pada hari Sabtu kemarin ultimatum Israel untuk masyarakat Gaza ya segera meninggalkan wilayah pertempuran karena Israel benar-benar akan menghancurkan Gaza, menghancurkan Hamas sampai ke akar-akarnya. Nah ini kawan-kawan, Israel ubah Gaza jadi neraka, korban ya tewas hampir 6.000 orang ya. Ya sangat apa juga ya miris juga kawan-kawan ya. Inilah kondisi benar-benar bagaikan neraka, hancur ya berantakan semuanya. Ini Jakarta CNBC Indonesia ya. Militer Israel mengumumkan pihaknya meningkatkan ya pengeboman terhadap Gaza yang dikuasai Hamas pada Sabtu 21 bulan 10 2023, hanya beberapa jam setelah truk bantuan pertama tiba di Mesir membawa bantuan yang sangat dibutuhkan bagi warga sipil di wilayah kantong yang dilanda ya perang tersebut. Militer mengatakan pihaknya bertujuan untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi pasukannya ketika mereka memasuki Gaza dalam fase berikutnya dari perang yang dilancarkan terhadap Hamas setelah kelompok militer tersebut melakukan serangan paling mematikan dalam sejarah Israel pada 7 Oktober. Militan Hamas ya membunuh sedikitnya 1.400 orang ya, sehingga ya sebagian besar warga sipil yang ditembak dimutilasi atau dibakar sampai mati dan menyandra lebih dari 200 orang menurut pejabat Israel. Ya ini kawan-kawan mengerikan ya apa yang dilakukan oleh Hamas itu ya. Ya, Israel membalas dengan kampanye pengeboman tanpa henti yang telah menewaskan lebih dari 4.000 warga Palestina di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas. Ya, pengembangan Israel telah memutus pasokan makanan, air, listrik, dan bahan bakar ke wilayah padat ya berpenduduk 2,4 juta orang sehingga memicu peringatan akan terjadinya bencana kemanusiaan. Puluhan ribu tentara Israel telah dikerahkan ke perbatasan Gaza menjelang serangan darat yang menurut para pejabat akan dimulai segera. Mulai hari ini ya kami meningkatkan serangan dan meminimalkan bahaya, kata juru bicara militer Laksamana Daniel Hagari dilansir AFP ya. Kita harus memasuki fase perang berikutnya dalam kondisi terbaik, bukan berdasarkan apa yang orang lain katakan kepada kita. Pada kunjungan ke Brigade Infanteri Garis Depan, Kepala Staf Letnan Jenderal Hersi Halevi mengatakan pasukan siap menghadapi kejutan apapun yang Hamas siapkan untuk mereka di Gaza. Ya, Gaza berpenduduk padat. Ya, musuh sedang mempersiapkan banyak hal di sana, tapi kami bersiap menghadapinya, kata Halevi. Jurnalis AFP melihat 20 truk dari bulan sabit merah Mesir melewati perbatasan Rafah di Mesir di Gaza pada hari Sabtu. Penyeberangan tersebut satu-satunya jalan menuju Gaza yang tidak dikendalikan oleh Israel. Ditutup kembali setelah truk-truk tersebut melintas. Truk-truk tersebut telah menunggu berhari-hari di pihak Mesir setelah Israel menyetujui permintaan dari sekutu utamanya Amerika Serikat untuk mengizinkan bantuan masuk. Ya, jadi ternyata bantuan yang masuk itu tidak bisa sembarang masuk ya tanpa seizin Israel. Ya kalau Israel izinkan baru bantuan itu masuk. Kalau dia nggak izinkan ya berarti bantuan itu tidak akan masuk. Kawan-kawan, itu dia satu ulasan dari Bang Pavel sebagaimana sudah kita dengarkan bersama dan bagaimana menurut kalian. Lalu mari kita perhatikan terkait dengan dinamika yang terjadi antara Israel versus Hamas yang sudah berlangsung sekitar 2 minggu kawan-kawan ya. Di sini juga ada diuraikan terkait dengan Israel kejar militan Hamas ke tepi barat ya. Bahkan juga di sini jelaskan bahwa korban semakin melonjak. Jadi kawan-kawan semua ya, ini sudah berlangsung 2 minggu dan situasinya memang semakin memanas ya. Lalu kawan-kawan semua, sebagaimana juga tadi sudah kita dengarkan ya satu ulasan singkat dari Bang Pavel.
yang membahas terkait dengan pihak Israel sudah membuka ya ataupun kemudian memberikan izin untuk bantuan kemanusiaan bisa memasuki Gaza. Itu juga sesuatu yang baik kawan-kawannya. Karena memang kita mengharapkan sekali agar situasi di sana segera kiranya terwujud perdamaian ya, segeralah kiranya tercapai situasi ataupun keadaan yang kondusif ya, itu yang kita harapkan sekali kawan-kawan. Nah, lalu kemudian mari kita perhatikan lagi Bapak Ibu semua, ini beberapa cuplikan ya ataupun kemudian foto ya yang kemudian ada dan beredar di media sosial terkait dengan situasi di sana, dan itulah sebabnya ya beberapa kali saya sampaikan bahwa tentu ya mari kita suarakan ya dengan baik, dengan benar, dan mengharapkan untuk terwujudnya dan tercapainya kedamaian antara ya terutama Israel versus Palestina ini kawan-kawannya, ataupun lebih tepatnya Hamas ya. Karena kasihan sekali Bapak Ibu, ya memang Israel ini sudah sangat marah sekali terkait dengan serangan yang dilakukan oleh pihak Hamas sekitar 2 minggu yang lalu, karena sebenarnya pihak Hamas lah yang pertama sekali memulai situasi yang panas ini sehingga Israel menjadi sangat marah. Dan kita perhatikan kawan-kawan, dalam banyak sekali informasi yang sudah beredar ya, Israel itu sangat aktif ya, intensif sekali melakukan serangan-serangan balasan terhadap Hamas ya. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu ini ya, sekitar 4-5 hari yang lalu, pihak dari Israel ini kan sudah menghimbau ya agar warga di kota Gaza, warga Palestina yang tinggal di kota Gaza segera meninggalkan kota karena rencana dari pihak Israel untuk melakukan serangan darat ya. Karena kalau kita perhatikan selama ini kan pihak dari Israel sering sekali melakukan serangan udara kawan-kawannya. Lalu kemudian juga di sini diuraikan mengenai pihak dari Israel ya juga menghancurkan gudang amunisi pihak Hamas kawan-kawannya. Bahkan dalam beberapa uraian yang lain juga dijelaskan bukan hanya gudang Hamas ya, bahkan markas katanya juga terowongan ya yang merupakan terowongan andalan Hamas juga diserang oleh Israel. Itu dia Bapak Ibu. Lalu kemudian di sini juga dijelaskan bahwa seperti yang kawan-kawan semua bisa perhatikan ya di teman-teman ya di sini ya, bahkan di sini juga kan komandan pasukan keamanan Hamas katanya dan keluarganya jadi korban katanya serangan Israel ya. Itu dia Bapak Ibu ya. Itu dia kawan-kawannya, gawat ya, perang Hamas Israel ini bisa melebar ya. Lalu kemudian AS juga berikan warning ataupun peringatan ya. Itu dia Bapak. Nah, ini dia kawan-kawan, ini beberapa jam yang lalu ya. Di situ ya update baru ya, situasi panas antar Gaza versus Israel. Kawan-kawan, di sini korban katanya sudah mencapai 6.144 ya. Lalu di sini dijelaskan bahwa Israel masih terus melancarkan serangan ke Gaza ya di Palestina. Bahkan negeri itu semakin menggila dan berjanji meningkatkan serangan katanya ya. Nah, itu dia kawan-kawan. Memang kalau kita perhatikan ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena sekitar lebih 1 minggu yang lalu ya, dalam sebuah informasi yang sudah ramai sekali ya diperbincangkan, pihak dari Israel itu kan sudah menyampaikan komitmen ya, ataupun kemudian bahkan disebutkan dalam salah satu pemberitaan bahwa Netanyahu ini sudah bersumpah untuk membalas, dan Hamas katanya harus membayar hal ini ya berkali-kali lipat. Jadi memang situasinya kawan-kawan ya, Israel ini sudah sangat marah sekali ya. Dan kalau kita perhatikan yang sering menjadi orientasi dari serangan Israel ini sebenarnya adalah Hamas ya. Makanya kalau kita ingat kembali sekitar 5 hari yang lalu pihak Israel menghimbau agar warga yang tinggal di kota Gaza ini segera meninggalkan kota ya. Namun kemudian justru pihak Hamas menghimbau mereka agar tetap di situ katanya ya. Itu dia Bapak Ibu memang situasinya, dan kalau kita perhatikan tidak bisa dipungkiri ya. Tidak bisa dipungkiri situasinya itu semakin panas ya. Dan memang juga hal menarik tadi ya, seperti sudah kita dengarkan tadi disampaikan oleh Bro Pavel ya, yang mana pihak dari Israel akhirnya kawan-kawannya mengizinkan ya ataupun membuka agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza ya. Betul kawan-kawannya, kasihan ya warga di sana. Saya tadi kawan-kawan lihat ya beberapa foto yang kemudian beredar, itu memang masyarakatnya bahkan ada yang anak kawan-kawannya, wah memang situasinya ya yang umurnya baru sekian, wah kasihan sekali ya. Lalu kemudian juga di sini beberapa jam yang lalu dikabarkan bahwa 17 truk ya, 17 truk ini bantuan masuk Gaza ya. Saat serangan Israel makin gencar katanya. Oke, kawan-kawan, itu dia ya. Itu dia kawan-kawannya. Memang Israel ini sudah sering ya intensif sekali melakukan serangan terhadap Hamas ya. Orientasi mereka seperti yang disampaikan oleh PM Netanyahu ya, bahwa Hamas harus membayar hal ini katanya dengan harga yang paling mahal ya. Jadi memang demikian Bapak Ibu. Bahkan apalagi situasi di Gaza ini semakin memprihatinkan ya, karena Israel juga sudah stop ya listrik ya, air hingga BBM ke sana kawan-kawannya. Nah, jadi memang akhirnya ya karena serangan Hamas tersebut ya masyarakat menjadi
kesulitan kawan-kawannya. Coba kalau misalnya beberapa hari yang lalu itu pihak Hamas tidak melakukan serangan ya, apakah situasi sekarang ini terjadi? Saya yakin tidak mungkin kawan-kawannya, karena dalam banyak sekali pernyataan pihak Israel ini yang mulai dari presidennya, ya perdana menterinya hingga kemudian Menhannya juga bersuara bahwa ini adalah ya hanya akibat dari serangan yang dilakukan oleh Hamas kepada Israel beberapa waktu yang lalu. Itu tepatnya ini kawan-kawan, seingat saya adalah pada tanggal 7 Oktober ya. Jadi ini memang sudah berlangsung lebih dari 2 minggu bahkan ya, karena ini sudah hari ini kawan-kawan, ini sudah tanggal 23 ya Oktober 2023. Jadi itulah situasinya yang terjadi, yang berlangsung di sana. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai sesama manusia ya, sebagai sesama ciptaan Tuhan ya, tentu mari kita mendoakan agar di sana kiranya segera damai, dan terlebih masyarakatnya ya bisa terjaga, bisa terlindungi senantiasa. Itu dia kawan-kawan ya. Jadi mari terus kawan-kawan kita lihat perkembangannya nanti, dan terus kita harapkan yang terbaik.